Halo halo, kita ketemu lagi di video aku kali ini. Kita kerokan bagian dada. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk selalu like ya, like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis dan gak merugikan kamu buat semuanya. Belum ya, aku batuk dulu. Karena suaraku serak, biasalah lagi musim hujan, cuacanya buruk, tahu semuanya rata ya, musim hujan, banjir, cuaca buruk. Semoga di tempat kamu dalam keadaan yang selalu baik aja, nggak banjir, nggak apa. Kalaupun lagi banjir, lagi hujan, tetap bersabar karena masih ada Tuhan yang selalu jaga kita. Iya, jadi kayak ceramah ya. Kita lanjut lagi di video aku kali ini, lagi tentang kerokan. Yang hobi kerokan tapi takut, boleh kerokannya santai, santuy, tapi enak. Ini kita kerokin sendiri. Kita bisa mengira-ngira sakit atau enggaknya. Ini aku pakai minyak yang pedes-pedes gitu ya. Nggak bisa sih aku mau sebutin namanya yang pakai di botol kayak gitu. Dia tuh agak panas, pedes kayak gitu rasanya. Kok jadi kayak makanan ya, pedes, manis, asem gitu. Jadinya berbagai rasa. Ini aku pakai koin yang 1.000, dia itu halus, nggak bergerigi gitu kan. Jadi kalau pas kena bagian dada itu kan nggak sakit-sakit amat gitu. Kalau yang sakit-sakit amat, itu beda lagi cerita. Tuh merah kan, tuh aku deketin tuh sampean, tuh deketin lagi, merah kan, merah merah, merah nih. Hati-hati, jangan terlalu merah-merah juga, nanti aku kena seruduk pula. Hmm. Hmm, ini terus ya, kita lanjut. Kalau kenapa ya? Kalau aku lah ya, kalau kerokan bagian dada itu kadang-kadang suka merah itu, mungkin karena kita tuh bermotor. Bermotor kita posisinya kan di depan. Kadang-kadang kan kalau kita pakai jaket kan leher tetap kelihatan ya guys. Jadi angin tuh tetap langsung masuk kayak gitu. Taulah angin nih yang nggak punya perasaan, main masuk-masuk aja. Dari lubang mana aja langsung masuk. Nah, ya angin nakal ya itu namanya. Jadi kita jadi akhirnya masuk angin. Memang kalau orang tuh ada juga yang harus nutup lehernya tuh pakai syal atau sabu tangan atau apa ya kalau lagi berkendaraan. Jadi bagian dada itu kan jadi tertutup kayak gitu. Kalau kerokan bagian dada sih aku sukanya tuh sendiri ya guys, bukan ngapa bisa rata, terus bisa aku perkirain sakit enggaknya gitu, terus bagian mana-mana yang perlu aku kerokin, kayak gitu aja sih, simpel kan. Menurut kamu, kenapa kamu nggak suka kerokan? Kenapa? Karena sakit gitu ya. Mungkin karena koinnya gitu yang bergerigi atau koinnya tuh yang pipih, ada kan? Yang koin yang 500-an tuh kan rada-rada sakit atau yang 200-an tuh sakit tuh. Kalau dulu-dulu sih, waktu aku masih kecil-kecil dulu tuh kalau karaoke tuh biasa pakai sendok ya. Kalau pakai sendok tuh lebih enak juga tuh. Dia terasa dia kan mencekung ke dalam gitu. Boleh tuh dicobain. Itu nggak terlalu sakit juga kok. Nah, ini lagi lanjut nih di bagian sebelah. Kalau bagian bahu tuh paling mantap sih, paling enak loh, paling jos lah kalau dikerokin. Ini kalau kita beneran sakit, kalau dikerokin sekuat mungkin tuh gak bakalan terasa sakitnya. Coba deh kamu rasain. Tapi kalau lagi nggak masuk angin, lagi nggak begah, lagi nggak pegel kamu kerokin, ya itu rasanya kayak gelitik, kayak nyeri, kayak iritasi rasanya. Tapi kalau lagi pas sakit beneran, mumet, puyeng, rasa mual, rasa mau muntah, lengkap ya, pakai lengkap. Itu kamu kerokin kayak gini, nggak ada rasa sakitnya. Betul apa betul? Pernah kan ngecobain? Pernah, aku aja kayak gitu. Apalagi kalau udah sampai puyeng, mumet kayak gitu. Oh, ya kerokan bagian depan tuh ini hanya alternatif aja ya. Kalau kita males, apa tuh males mau berobat, nggak sempet mau beli obat atau apa kayak gitu kan. Ya kita kerokin aja sendiri.
daripada nunggu ada orang atau tetangga atau apa, siapa tahu mereka lagi pada mager, lagi pada sibuk kayak gitu kan. Jadi kan ada nggak enaknya kayak gitu kan kalau mau nyuruh orang. Susah juga sih. Kecuali kalau udah bestie kita. Kayak itu kan enak kan kalau kita nyuruhnya. Tapi kalau nggak terlalu akrab nggak tahu apa, nggak enak juga sih mau nyuruhnya. Apalagi kalau kita minta, oh tolong dong bagian ini kerokin, yang ini lagi, yang ini lagi. Ntar ujung-ujungnya dibilang, ih bacot, udah dikerokin banyak maunya. Iya pasti ada kan kayak gitu kan. Ya pastilah seperti itu. Buat semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai sekarang, aku ucapin terima kasih. Buat kamu yang pemula pemain YouTube, aku doain tetap selalu lancar, murah rezekinya, sehat selalu, dan punya ide-ide yang terbaik untuk video-video selanjutnya. Jangan mudah ada kata menyerah. Ini nih semua butuh perjuangan. Kita nggak usah dengerin apapun kata hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak enak, kita abaikan saja. Karena itu akan menjadi penghambat untuk kita untuk tetap maju. Karena apa? Kalau kita terlalu mikirin orang, kata-kata orang, kita bakalan, aku nggak mau bikin kayak gini lagi, aku nggak enak dengan ini, dengan itu. Kalau kita terlalu mikirin gitu, kita akan jadi terkungkung di dalamnya. Kita nggak akan ada maju-majunya. Sekarang ini udah maju di dunia sosmed. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap kita harus semangat. Kayak gitu ya. Apalagi kayak aku bikin kontennya selalu inovasinya tentang kesehatan. Tuh, nggak terasa ya. Kalau udah kerokan sendiri tuh, udah mau selesai aja. Kan mana yang mau kita kerokin aja kita kerokin kayak gitu. Ini aku coba kerokin sendiri bagian leher. Apa orang bilang ada juga bagian tengkuk ya, bagian leher, bahasa merinding weh. Tuh. Ini kalau kita udah tegang, urat-urat kita tuh kan udah keras kan, mengeras. Kalau dikerokin kayak gini enak juga. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, soalnya kalau urat di leher itu kan rentan. Takutnya nanti jadi jatuhnya tuh keseleo, nanti bengkak atau apa gitu kan. Urat-urat di bagian leher itu kan. Sedangkan kalau kita krok-krok, kita patah-patahan kretek-kretek aja tuh nggak boleh kuat-kuat. Karena aku pernah ngerasain itu bisa jadi keseleo. Kalau nggak diurut bener-bener sama ahli saraf bagian leher, itu kita nggak bisa bakalan sembuh ya. Rasanya sakit. Jadi kayak tengkleng kayak gitu. Mau noleh ke kiri susah, ke kanan susah. Jadi kalau udah bagian leher nih kita harus hati-hati, pelan-pelan aja. Apalagi kalau dikerokin kayak gini. Ini aku bagian leher pelan-pelan aja, santai. Nggak harus kruk 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 kayak gitu kan. Tuh, kerokin lagi bagian lehernya ya, kayak gitu. Nah, kan kalau kayak gini kan kalau kita ngeros sendiri kan bisa tahu mau kuat atau enggaknya, mau kenceng atau enggaknya, kayak gitu aja tuh. Kalau udah kerokan bagian dada atau belakang, kalau nggak ngerokin bagian leher itu rasanya nggak sah ya, nggak enak. Karena tuh rasanya ada yang kurang gitu. Kayak masakan kali ya, ada yang kurang. Oke, aku ucapin terima kasih buat semuanya yang udah nonton video aku selama ini, apalagi dari tadi sampai akhir. Aku ucapin thank you, makasih. Oke, nanti lagi ya kita lanjut di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye, shalom kesehatan. Dah.